Tolong maafkan aku, Raja dari Angga. Lanjutkan Sanjaya. Acara perjamuannya sudah hancur sekarang. Tapi Yang Mulia, Aku tidak mau jadi bagian dari perjamuan ini. Tapi ya, perjamuan ini telah diatur untuk mengumumkan sesuatu. Biar aku yang membuat pengumuman itu. Besok pagi, di pengadilan ini, Pangeran Mahkota Hastinapura akan dinobatkan olehku. aku yakin besok Duryudana akan dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota. Kak Arjuna telah dihina untuk alasan yang sama. Saat dia tidak bisa mengalahkannya dengan kecerdasan, dia gunakan cara yang terhina. Supaya kita tidak bisa mendebatnya di pengadilan besok. Apa yang akan kita perdebatkan, Nakula? Bahwa kau adalah orang yang pantas untuk dinobatkan menjadi Pangeran Mahkota, Kak. Tidak. Hanya Dewa Indra sajalah yang berhak untuk memutuskan di mana air hujan akan turun nanti. Dan semua manusia harus patuh pada keputusan itu. Tapi Kak, kalau itu ditentukan oleh seorang penguasa saja, maka itu bukan berarti kalau dia bisa memiliki kerajaannya sampai selamanya. Dewa Indra itu abadi, manusia tidak. Tidak ada seorang pun yang akan menguasai sebuah kerajaan untuk selamanya. Karena itulah ada tradisi bahwa siapapun yang diberi anugerah dengan penobatan seperti itu, maka dia akan mendapatkan haknya untuk menjadi seorang raja. Tapi bagaimana kalau orang itu menaklukkan sebuah kerajaan dengan menggunakan kekuatannya? Bukankah dia yang nanti bisa jadi raja? Kita akan merebut kembali hak-hak kita dengan kekuatan, Kak. Kalau perlu, kita akan bertempur sampai habis. Kakak, kita tidak boleh melupakan bagaimana Arjuna dihina. Dengan siapa kau akan bertempur, Bima? Dengan keluargamu sendiri? Dengan kakek Bisma? Yang mulia raja? Atau dengan paman Widura? Dan para sepupumu? Tidak, Bima. Kau bahkan tidak boleh memikirkan sebuah perang. Kita harus patuh pada keputusan yang diambil yang mulia raja.
Sudahlah, Tuan Putri. Memikirkan hal-hal yang sedih hanya menambah kesedihanmu saja. Janganlah menangis lagi. Hari ini, salah satu anakku telah dihina oleh salah satu anakku yang lainnya. Saat seorang saudara dihina saudara yang lainnya, rasa sakitnya akan tetap ada selamanya, Priyambada. Tapi mereka sama-sama tidak tahu tentang hal itu sejak awal, Tuan Putri. Mereka pun sama-sama menganggap lawannya itu sebagai musuh mereka. Dan sesama musuh pasti akan saling menghina. Bila waktunya tiba, Pangeran Arjuna pun akan mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendam atas penghinaan yang diterimanya. Katakan apa yang baru saja kau ucapkan, Priyambada. Bagaimana bisa aku melihat mereka sebagai musuh? Hati Arjuna saat ini pasti sedang penuh dengan penderitaan. Dia mungkin akan menemukan sebuah cara untuk bisa melawan Karna. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus menenangkan mereka. Ibu, Arjuna, anakku. Apa yang kau lakukan, nak? mandi api, Ibu. Air mata kesedihan Ibu membuatku melakukan mandi api. Dengan melakukannya berarti aku menyesal. Kalau Ibu menangis, maka itu pasti karena kesalahanku, Bu. Tidak, anakku. Kau sama sekali tidak melakukan kesalahan. Tapi memang akulah yang salah, Bu. Ibu sudah mengajari aku bahwa nama lain dari kekuatan adalah kesabaran. Seseorang yang kehilangan kesabarannya berarti kehilangan kekuatan. Karena itulah, aku sudah kehilangan kesabaranku. Dan ini adalah kesalahanku, Bu. Ini salahku. Dan inilah alasan kenapa air mata mengalir dari mata Ibu. Dan pada saat Ibu menangis karena kesalahan anaknya, penderitaan yang mendalam akan meliputi kepiluannya. Bahkan tawanya pun akan jadi hilang. Lihat. Ibu tersenyum. Sekarang berhentilah merasa sedih. Biar patungku lebih tinggi daripada patung lain, supaya patung lain terlihat lebih kecil. Apa yang ada di bawah patung ini? Katakan. Kakak, artinya harus ada 5 patung kecil yang ada di bawahnya. Dan harus ada gada, selain dari busur dan panah.